Sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin saya tidak pakai kamera eh, supaya koneksi lebih baik, tapi tidak mengurangi makna pertemuan kita hari ini ya atau sore ini. Mungkin Bapak Ibu teman-teman di Dinkes Kota atau provinsi sudah banyak ditanyakan oleh teman-teman nakes, namet di wilayah Bapak Ibu, kemudian juga teman-teman rumah sakit, pasienkes terkait ya bisa puskesmas, klinik, bahkan praktek mandiri. Sampai hari ini sudah banyak WA yang japri ke tim kami juga bahwa sampai hari ini banyak yang ingin menanyakan adanya informasi surat yang sudah kami sampaikan. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk slide, saya ingin menyampaikan bahwa eh, pertemuan kali ini memang menindaklanjuti surat kami yang terkait dengan pemutakhiran data atau verifikasi data pekerjaan SDM Kesehatan melalui Satu Sehat SDMK. Jadi memang itu yang memang kami eh, adakan di kegiatan sore ini. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak Ibu semua ya, supaya nanti ini kita buat lagi karena ini waktunya terbatas dan kapasitas Zoom kami juga terbatas. Nanti kami siapkan yang untuk kegiatan atau persiapannya lebih baik. Baik, yang kedua kami izin melakukan paparan. Boleh slide Mas Adit atau Mas Eka? Oke, pertama kami ingin menyampaikan tentang Satu Sehat SDMK. Boleh next? Oke Bapak Ibu, di sini kami menyampaikan bahwa ini mungkin awalnya kehidupan seorang tenaga kesehatan atau tenaga medis di Indonesia. Ya, ketika lulus sebagai tenaga kesehatan tenaga medis, pertama sekali yang dicari adalah registrasinya. Kalau dia dokter atau dokter gigi, dia harus menjalankan internship. Setelah itu melakukan pelayanan. Sebelum melakukan pelayanan, dia memerlukan SIP. Nah, di sini yang menjadi poin utamanya Bapak Ibu, karena SIP ini saat ini diharapkan melalui aplikasi MPP Digital atau terkoneksi dengan SISDMK, ya, itu diharapkan dua poin itu. Kalau memang tidak bisa melalui MPP Digital, kami berharap Bapak Ibu teman-teman Kapkota bisa mengintegrasikan lewat sistem yang dimiliki PTSP, kemudian dibuat nanti dengan kami dibuat schedule rapat, bisa nanti kita dorong untuk mengintegrasikan data tersebut. Kemudian melakukan pelayanan, kemudian juga meningkat kompetensi kalau dia melanjutkan sekolah, ambil spesialis, ya, kemudian rotasi, mutasi, dan perpindahan sampai dengan pensiun. Jadi ini di SDMK atau di Satu Sehat SDMK akan tercatat cohort. Mohon maaf, sebelumnya saya ingin menyapa juga teman-teman di DTO ya. Di sini ada teman, ada Bastep ya, dan tim. Baik, boleh lanjut? Ya, apa sih Satu Sehat SDMK? Baik, ini sebuah platform Bapak Ibu ya, sebuah platform yang terintegrasi eh, ya, terpadu menggabungkan seluruh ekosistem dan layanan pendukung tenaga kesehatan seperti Paskes, Konsil, organisasi profesi dan program terkait ya. Kemudian mulai dari melakukan pendaftaran sampai dengan nanti perpanjangan aplikasi serta perizinan. Jadi platform ini terintegrasi dengan banyak sistem ya, tidak hanya sistem yang ada di Kementerian Kesehatan, bahkan di luar Kementerian Kesehatan. Kemudian standarisasi dan integrasi ya, kita ketahui bahwa standarisasi itu penting banget. Misalnya kita ngomong standarisasi soal kode pasienkes itu harus sama, baik di level pusat, daerah, bahkan nanti untuk MPP digital atau untuk stakeholder lainnya, misalnya BPJS dan lain-lain. Nah, ini perlu dilakukan standarisasi, ya, mulai dari sumber datanya, keprofesian, data pekerjaan, data pendidikan, dan kompetensi, serta konsistensi di seluruh platform. Nah, yang terakhir sebagai portal informasi tenaga kesehatan. Nah, di sini menarik sekali Bapak Ibu. Pernah saya sampaikan bahwa nanti itu akan seperti LinkedIn. Kalau Bapak Ibu pernah bikin LinkedIn, pasti tahu. Di dalam LinkedIn itu ada profil diri kita, profil informasi terkait dengan biodata kita, informasi terkait dengan kompetensi kita, kemudian mungkin juga kita bisa terhubung satu sama lain dengan jejaring yang memang bisa atau satu circle dengan kita. Nah, mungkin juga ke depannya ada informasi terkait dengan bursa kerja dan lain-lain. Jadi memang isu terkini ini terkait dengan portal informasi tenaga kesehatan ini paling penting Bapak Ibu. Karena memang kita mengharapkan tenaga kesehatannya mengupdate datanya sendiri, tenaga medisnya mengupdate datanya sendiri, sehingga diharapkan datanya lebih baik dan lebih valid gitu atau eligible. Boleh lanjut next? Oke Bapak Ibu, ini informasi ya. Jadi kalau kita lihat siapa sih pengguna Satu Sehat SDMK ini, banyak Bapak Ibu ya, mulai dari tenaga kesehatan dan tenaga medisnya ya sampai tenaga lainnya, kemudian juga stakeholder yang terkait dengan
ekosistem ini juga ada Kementerian Kesehatan, Dinas, Konsil, Kementerian Dinas terkait, ya ada BKPSDM, Kemenpan, kemudian dengan institusi pendidikan, ada Fakultas Kedokteran, Fakultas Profesi Tenaga Kesehatannya, kemudian juga dengan Pasienkes pasti Bapak Ibu ya, puskesmas, rumah sakit, klinik, nah praktek nakas mandiri, lab, dan lainnya, serta organisasi profesi yang memang saat ini juga diharapkan mempunyai peran untuk melakukan monep. Karena nanti misalnya untuk perizinan kita meminta nanti teman BPTSP dan teman di Dinkes itu dan OP sama-sama bergandengan tangan untuk melakukan monitoring evaluasi dengan melihat praktek mandiri atau praktek yang dikeluarkan melalui PTSP itu apakah sudah mulai standar atau belum. Karena nanti kalau tidak sesuai standar atau ada yang melakukan penyimpangan itu dapat diinfokan ke konsil. Misalnya untuk melakukan blacklist atau nanti pencabutan SIP. Nah, kami ketahui bahwa STR seumur hidup itu bukan berarti sudah selesai semuanya Bapak Ibu ya. Artinya bisa juga dicabut apabila nanti ada sesuatu hal yang memang yang bersangkutan bisa yang bersangkutan misalnya berbuat apa eh, masalah ya misalnya perundungan dan lain-lain kemungkinan STR seumur hidup bisa dicabut. Boleh next lanjut. Ya, Bapak Ibu, ini informasi saja sepintas. Yang di sini sebenarnya ada yang kami garis-garis ya memang. Jadi saat ini baru ada data diri, data keprovinsian, dan data pendukung serta data pekerjaan. Nah, yang pendidikan itu pelatihan memang masih dalam tahap pengembangan ya Bapak Ibu. Jadi masih bisa di SSDMK. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, teman-teman di Paskes ya baik di Dinkes juga nanti seperti apa sih? Nah, tadi siang sudah kami buka tuh menunya. Sudah ada berapa hal yang mencoba. Hanya saja memang mungkin menjadi masalah nanti ketika ini praktek mandiri. Karena nanti kami sedang diskusi sama Yankes seperti apa baiknya. Jadi mohon maaf kalau ada praktek mandiri di hall dulu sambil menunggu nanti kebijakan selanjutnya. Karena memang alurnya mau kita benahi dulu. Tidak lagi seperti telur dan ayam, mana yang duluan. Kami berharap nanti untuk praktek mandiri itu juga sebenarnya bisa berjalan sesuai alur yang sudah kita sepakati. Saat ini memang kita hold dulu. Baik, di sini modul-modulnya apa aja, Bapak? Banyak ya modulnya. Ada modul SSDMK, modul STR, modul BKN, modul dan lain-lainnya. Jadi modul-modul ini nanti saling berhubungan, Bapak Ibu, dengan bisnis proses untuk kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Oke, next. Oke, ini jumlah akun atau user yang telah terdaftar di Satu Sehat ya, SDMK ada 1.297.000 ini, udah 1,2-an ya, mulai dari Desember 2023 kita sudah eh, pertama kali launching di bulan September lalu, terus meningkat sampai dengan hari ini Bapak Ibu. Jadi saya rasa sudah dirubah, ini merubah culture, habit, kebiasaan seseorang yang dimana saat sebelum ini dientrikan oleh teman-teman Paskes, kemudian diverifikasi oleh dinas. Nah, nanti peran dinas sebagai apa? Teman dinas boleh monitoring. Bisa melakukan monitoring ketika datanya sudah atau belum dilakukan verifikasi. Nah, ini bisa dilakukan oleh teman-teman dinas Kap Kota. Baik, Bapak Ibu, lanjut, boleh lanjut. Nanti selanjutnya bisa diteruskan oleh Mas Aditya. Silakan untuk waktu dan tempat. Ya, baik. Terima kasih Pak Timur. Eh, ini yang ke poin kedua ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah dijelaskan oleh Pak Timur tadi untuk konsep dari Satu Sehat SDMK sendiri. Nah, ini kita lanjut ke teknis untuk bagaimana updating data pekerjaan di Satu Sehat SDMK. Nah, jadi ini yang tadi sempat disinggung ya oleh Pak Timur ya. Sebelumnya memang di SDMK itu diinput oleh Fasiankes. Jadi di sini admin Fasiankes melakukan input dan update seluruh data tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kemudian verifikasi data dilakukan oleh Dinas Kesehatan provinsi maupun Kap Kota. Kemudian dirubah dengan seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menginstal atau meregistrasikan Satu Sehat SDMK dan sudah memiliki akun, di situ sudah muncul modul-modul baru ya. Kalau kemarin kan baru data diri, terus keprofesian, kontak darurat. Nah, di sini ada menu baru yaitu terkait dengan data pekerjaan. Yang di mana data pekerjaan itu diambil dari isian pekerjaan yang dimasukkan di SSDMK. Berikut SIP-SIP-nya. Nah, sehingga di sini Bapak Ibu yang selama ini mungkin bertanya-tanya ya. Jadi
data saya di SSDMK sebenarnya seperti apa sih. Nah, sekarang bisa di satu set SDMK, bisa Bapak Ibu lihat sendiri eh, sedetail apa datanya, ada kesalahan atau tidak. Nah, kemudian di situ nanti untuk selanjutnya nanti akan diintegrasikan dengan sistem lain, terutama yang paling utama nanti adalah penerbitan SIP melalui MPP digital. Nah, sebelum itu saat ini kami rilis dulu untuk menu update pekerjaan sesuai dengan yang sudah ada di SISDMK. Jadi di sini nanti Bapak Ibu tenaga medis dan tenaga kesehatan bisa mengecek sendiri eh, detail data yang sudah diinput di SSDMK, kemudian di Fasiankes nanti bisa melakukan verifikasi dan validasi data. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya. Ini untuk jika Bapak Ibu belum memiliki riwayat pekerjaan di satu sehat SDMK-nya, dia akan blank seperti ini. Namun nanti jika sudah ada riwayat pekerjaan atau pengalaman kerja di SSDMK, dia akan muncul daftar riwayat pekerjaan di dalam kotak ini ya. Nah, untuk menambahkan pekerjaan di sebelah kanan atas nanti ada tombol untuk menambah pekerjaan. Jadi di situ bisa diklik tombolnya, kemudian nanti detailnya seperti ini ya. Nanti ada pemilihannya. Jadi hampir mirip isiannya dengan penambahan pekerjaan di SSDMK, Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini diinput oleh operator di Fasiankes, sekarang bisa dirasakan sendiri oleh tenaga medis maupun nakesnya untuk melengkapi sendiri. Misalnya kemarin data yang diinput tuh ada yang kosong ya, misalnya TMT-nya salah, atau kemarin mungkin waktu P3K TMT saya harusnya tanggal sekian. Nah, silahkan di sini diperbaiki sesuai dengan TMT akhir atau awal dan juga mengisikan nomor SIP. Nah, di sini Bapak Ibu kami harapkan benar-benar diisi sesuai dengan yang aktif ya, yang aktif, yang terakhir, yang valid. Dan juga tambahannya adalah jika sampai saat ini masih aktif, ini bisa di checklist ya, di checklist tidak ada batas akhir bekerja karena masih aktif. Nah, seperti itu. Terus kemudian statusnya juga diisi aktif. Nah, untuk nanti isian yang selain ini, jika tidak aktif atau menambahkan riwayat pekerjaan yang mungkin di SISDMK sebelumnya belum pernah diinput, itu bisa ditambahkan juga sehingga nanti riwayat pekerjaan Bapak Ibu sebelumnya, sebelum yang terdata di SISDMK juga bisa dilengkapi. Sehingga nanti kita memiliki riwayat pekerjaan yang benar, yang valid, dan sesuai dengan SIP yang pernah diterbitkan. Nah, di sini mungkin ada sedikit pertanyaan. Bagaimana jika saya lupa SIP saya? Nah, bisa dikonfirmasikan ke pengelola kepegawaian di Vaskesnya untuk diberikan kepada Bapak Ibu agar diinputkan sesuai dengan SIP yang ada. Tapi seharusnya sih SIP dipegang masing-masing tenaga medis maupun tenaga kesehatan ya. Nah, setelah dilengkapi semua, kemudian klik tombol simpan. Nah, setelah itu nanti akan muncul seperti pada di layar ya. Jadi di sini muncul profesinya, kemudian di unit mana, terus tanggal mulai bekerja dan berakhirnya kapan, statusnya, kemudian status kepegawaiannya, lokasi, dan juga SIP-SIP-nya. Dari nomor, kemudian tanggal SIP, dari tanggal mulai dan berakhir. Nah, di sini ada flaggingnya Bapak Ibu ya. Jadi flagging itu penanda data. Jadi di sini jika eh, setelah disimpan tadi data itu prosesnya apa statusnya adalah diproses. Jadi statusnya diproses artinya data ini sudah masuk ke dalam satu set SDMK namun menunggu diverifikasi oleh Fasiankes masing-masing. Kemudian jika sudah diproses oleh Fasiankes nanti statusnya akan tervalidasi. Nah, jika nanti update-nya ditolak, pengajuannya berarti gagal ya, sudah diajukan updating namun ditolak oleh Vaskes. Ini bisa terjadi ketika data yang diinput itu tidak sesuai. Jadi misalnya tanggal berakhirnya harusnya lebih mundur daripada tanggal mulai. Ini kok malah maju. Jadi kan invalid ya. Jadi dia tidak bisa. Atau data-data yang lain yang perlu dilengkapi. Misalkan nomor SIP-nya seharusnya sudah ada malah dihapus misalkan. Itu juga bisa ditolak. Nah, kemudian jika terjadi kendala pengiriman data, nanti statusnya adalah draft. Artinya data sudah apa namanya sudah
di-input namun gagal terkirim ke server satu sehat SDMK. Itu statusnya adalah draft. Jadi ada 4 ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa dicermati. Jangan lupa yang paling penting adalah pastikan tanggal mulai bekerja, berakhir bekerja, nomor SIP, lokasi kerja, kemudian em, tanggal SIP, baik tanggal mulai dan berakhirnya sudah sesuai dengan existing. Jadi di sini yang kita fokuskan adalah existingnya. Jadi jika SIP yang belum diproses, maksudnya mau mengajukan, bukan lewat sini. Ini hanya untuk mencatat existing SIP dan pekerjaan yang ada. Dan dipastikan datanya sudah sesuai. Jadi kalau misalnya di SISDMK ternyata memang belum sesuai, silahkan disesuaikan. Kemudian beberapa hal yang penting ya Bapak Ibu ya. Jadi tenaga kesehatan dan tenaga medis tidak bisa menambahkan pekerjaan jika statusnya sedang diproses. Jadi ada di vaskes yang sama, misalnya tadi di rumah sakit A, kemudian statusnya masih diproses, terus mau ditambah lagi gitu, tidak bisa. Jadi menunggu prosesnya tervalidasi terlebih dahulu. Nah, jika pengiriman data ditolak oleh Pasienkes, Pasienkes pasti akan memberikan alasan penolakan dan setiap user dapat melihat di masing-masing detail data ya untuk data yang ditolak. Jadi nanti bisa dibaca feedbacknya dari Pasienkes kenapa data yang diupdate ditolak. Nah, setelah itu nanti bisa diproses kembali perbaikan datanya supaya nanti dipastikan bahwa data itu bisa diterima untuk diupdate oleh Pasienkes. Nah, ini yang terakhir, kemudian bagaimana proses verifikasi datanya di SSDMK. Nah, pertama, eh, Bapak Ibu sebagai user Fasiankes ya. Jadi di sini kalau tadi itu dari tenaganya, tenaga medisnya, tenaga kesehatannya, ini dari akun Fasiankesnya. Jadi jika sudah mendaftar punya akun SSDMK sebagai operator Fasiankes, silakan login menggunakan email dan password yang sesuai, kemudian login ke SSDMK. Nah, nanti di menunya ini ada menu sinkronisasi data SDMK dengan submenunya verifikasi satu sehat. Nah, di situ nanti silahkan diklik pada menu sinkronisasi supaya keluar submenu verifikasi satu sehat. Di situ bisa dipilih verifikasi satu sehat. Nah, kemudian akan menampilkan daftar SDM kesehatan yang melakukan proses update atau input data. Di sini sudah ada penandanya ya. Jadi kalau tipenya baru, artinya dia baru diinput. Kalau pembaruan berarti ada update dari data existing sebelumnya. Dan statusnya belum diverifikasi. Nah, jadi nanti urutannya adalah data yang belum diverifikasi dulu yang keluar di daftar nama-nama SDMK yang mengupdate data. Nah, untuk memproses silahkan diklik di menu paling kanan yang tertulis lihat ya. Silahkan diklik di situ, kemudian nanti ada pilihannya, detail menu seperti ini. Nah, yang muncul pertama ini adalah menu untuk data diri. Jadi di situ sudah ada eh, data dari satu set SDMK yang dikirim ke SDMK yang berisi sandingan data. Jadi di sini disandingkan dari satu set SDMK ke inputan SDMK sebelumnya. Jika ada update eh, variabel-variabel yang penting di sini sudah ada contoh ya. Misalkan sebelumnya namanya pakai gelar, kemudian sekarang gelarnya tidak ada lagi karena sudah di cross check dengan data Dukcapil, dia akan otomatis terkirim ke SDMK. Kemudian nomor STR, tanggal STR juga sama, dia akan muncul sesuai dengan ajuan atau STR yang ada di satu set SDMK. Demikian juga dengan alamat ataupun variabel-variabel yang lain. Jadi di sini pastikan sudah sesuai dengan data yang benar. Jadi di sini Fasiankes kami ingatkan kembali, pastikan data-data yang dikirim dari satu set SDMK merupakan data yang termutakhirkan sesuai dengan data terakhir. Kemudian di sini untuk pekerjaan detailnya dia akan sama seperti yang di data diri tadi ya. Ini berisi detail pekerjaan yang tadi diinput oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan melalui satu sehat SDMK. Nah, dicek kembali oleh user Fasiankes, pastikan bahwa tanggal TMT ini sudah sesuai, statusnya aktif atau tidak aktif, kemudian jika memang yang diupdate hanya riwayat, pasti statusnya tidak aktif. Jadi di sini Fasiankes harus memfasilitasi juga mantan-mantan pegawainya yang misalkan sudah resign, sudah nggak di situ, itu tetap masuk ke dalam verifikasi. Jadi tidak hanya yang aktif bekerja di Faskesnya, seperti itu.
Jadi pastikan bahwa data-data ini valid dan benar sesuai dengan kondisi yang ada. Jika sudah, nanti tinggal ada pilihan dua di sini ya. Jika sudah sesuai, nanti bisa diverifikasi, klik tombol verifikasi untuk menyetujui update data mandiri dari Satu Sehat STMK. Nah, jika ditolak, bisa diklik tombol tolak, kemudian nanti akan muncul tab seperti yang di sebelah kanan ya, untuk menambahkan keterangan kenapa data tersebut ditolak. Nah, setelah itu baru diklik tombol OK. Nah, jika mengalami kendala, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi helpdesk melalui helpdesk di Jenakes, WA maupun email, dan untuk masalah verifikasi SSDMK nanti bisa beremail juga melalui SSDMK official. Seperti itu. Jadi itu yang bisa kami sampaikan terkait updating data pekerjaan secara mandiri melalui Satu Sehat SDMK sekaligus verifikasi data melalui SSDMK.